Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Berliana Nurengganis dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung. Di video ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan sistem penyiaran digital yang akan diterapkan di Indonesia untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah dasar penyiaran. So, here we go. Sistem penyiaran digital merupakan perkembangan yang sangat pesat di dunia penyiaran, di mana terdapat peningkatan kapasitas layanan melalui efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Sistem penyiaran televisi digital bukan hanya mampu menyalurkan data gambar dan suara, tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif dan bahkan informasi peringatan dini bencana. Indonesia resmi menghentikan siaran televisi analog dan beralih ke siaran TV digital secara bertahap mulai dari 17 Agustus 2021. Peralihan ke siaran TV digital secara total akan selesai selambat-lambatnya pada 2 November 2022. Proses peralihan siaran ini disebut sebagai migrasi atau analog switch off. Migrasi ke sistem penyiaran digital Indonesia merupakan amanat dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja menambahkan pasal 60A dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang di dalamnya mengatur bahwa penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke digital. Nah, adapun perbedaan TV analog dan TV digital, yaitu pada 1. Sinyal. Pada TV analog terbatas menerima sinyal antena UHF yang masih berbentuk analog, sehingga rentan mengalami noise, gangguan, dan distorsi. Sementara TV digital dapat memproses baik dari sinyal digital maupun analog. 2. Pemancar TV. TV analog bergantung pada stasiun pemancar televisi. Semakin jauh jarak stasiun pemancar televisi dengan antena penangkap, maka semakin lemah sinyal yang ditangkap sehingga membuat gambar buram, berbayang, dan bersemut. Sementara pada TV digital tidak bergantung pada dekat jauhnya jarak dengan pemancar. 3. Fitur. TV analog tidak memiliki fitur canggih apapun, sedangkan pada TV digital terdapat layanan interaktif dan jadwal acara yang telah dan akan ditayangkan. 4. Kualitas gambar. Perbedaan TV analog dan TV digital terakhir terletak pada kualitas tampilannya. TV analog memiliki ukuran terbatas dengan kualitas visual yang standar. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya bandwidth yang dimiliki, sehingga berdampak pada kualitas gambar dan suara yang sangat terbatas dan tidak bisa ditingkatkan lagi. Sementara kualitas gambar pada TV digital lebih jernih karena memiliki bandwidth yang luas. TV digital juga didukung dengan format siaran 16:9 yang memberikan kualitas gambar yang tinggi mulai dari high definition atau HD hingga 4K. Dan di berbagai negara telah menerapkan TV digital, seperti Jerman pada tahun 2003, Inggris pada tahun 2005, Prancis pada tahun 2010, bahkan Amerika Serikat bermigrasi secara total sejak tahun 2009. Negara-negara di Asia juga sudah mulai menerapkan TV digital seperti Malaysia pada tahun 1997, Singapura pada tahun 2004, dan Jepang pada tahun 2011. Dan sekarang giliran Indonesia. Adapun keunggulan dan kelemahan penerapan sistem penyiaran digital yang akan diterapkan di Indonesia. Keunggulan penerapan sistem penyiaran digital yang akan diterapkan di Indonesia yaitu 1. Siaran digital menghasilkan gambar yang lebih stabil dan tajam. Sistem penyiaran digital menggunakan sinyal khusus yang tidak terpengaruh oleh faktor eksternal seperti cuaca buruk dan sejenisnya.
Antena analog yang digunakan masyarakat Indonesia saat ini cenderung tidak stabil dan sering terganggu oleh kondisi cuaca, sehingga penonton mengalami gangguan saat menonton televisi. 2. Kemampuan penyiaran dalam HDTV. High Definition Television atau HDTV adalah kualitas penyiaran yang sangat baik dan tajam. Sistem penyiaran digital mampu menghasilkan tayangan HD dengan 1080 megapiksel. Dengan HDTV, gambar yang dihasilkan akan lebih berwarna dan lebih nyaman untuk disaksikan oleh masyarakat Indonesia. 3. Kemampuan multi-channel. Multi-channel adalah paket pilihan channel yang bisa dinikmati oleh para pengguna televisi digital. Biasanya, channel seperti ini datang berupa paket channel dengan kriteria yang sama. Sebagai contoh, jika seseorang hanya ingin membeli paket multi-channel untuk menonton pertandingan olahraga, maka channel yang didapatkan hanya channel-channel yang menyiarkan acara olahraga. Dengan beralih ke sistem penyiaran digital adalah sistem yang baik dan akan memajukan teknologi penyiaran di Indonesia. Sedangkan kelemahan dari penerapan sistem penyiaran digital di Indonesia yaitu 1. Kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog. Kondisi ini akan memperlama proses total digital karena mau tak mau kebijakan simulcast atau siaran berbarengan antara analog dan digital harus memperhatikan kecukupan waktu. Bahkan, jika masyarakat belum sepenuhnya siap, perlu dibuka kemungkinan lain yaitu tidak harus dilakukan total switch off pada televisi analog. Dengan demikian, perlu dikaji alternatif yang bisa dikembangkan selain semata-mata arah menuju total switch off. Tentunya dengan melihat kondisi masyarakat di lapangan yang tersebar di seluruh wilayah dengan potensi literasi teknologi yang tidak seragam. 2. Cliff spot dan blank spot. Secara teknis, masih sering terjadi cliff effect dan blank spot. Cliff effect dan blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus atau patah-patah atau bahkan tidak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali. 3. Kesiapan akses set-top box sebagai teknologi transisi. Dalam pelaksanaan siaran digital, diperlukan teknologi bernama set-top box, yakni sebuah perangkat tambahan berupa rangkaian konverter untuk menerima sinyal digital yang dipancarkan oleh sistem DVB-T2 yang kemudian diubah ke dalam sinyal analog agar dapat ditampilkan pada monitor TV analog dengan biaya yang tidak terlalu besar jika dibandingkan membeli pesawat televisi digital baru. Masyarakat dapat menikmati siaran digital melalui penambahan SDB untuk mengubah sinyal digital ke analog sehingga dapat dilihat dengan menggunakan TV receiver biasa atau konvensional. Nah, itu dia video penjelasan mengenai keunggulan dan kelemahan sistem penyiaran digital yang akan diterapkan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.